Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa membahas materi studi Al-Quran yang pertama, yaitu tafsir dan sejarah perkembangannya. Tafsir berasal dari kata fassara yufassiru tafsiron. Kemudian artinya secara bahasa adalah menjelaskan, menerangkan, menyibak, ataupun mengungkap. Secara istilah berarti penjelasan terhadap teks Al-Quran oleh mufassir untuk mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Ini ada kitab Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu terkadang sifatnya masih am, maka perlu takhsis, pengkhususan. Terkadang mujmal, masih global, maka perlu perincian. Terkadang mutlak, tidak terbatas, maka perlu takyidnya, perlu batasannya. Sehingga yang melakukan ini adalah tafsir. Para mufassir, ahli tafsir yang punya keahlian khusus memahami ayat-ayat Al-Quran. Ada yang bilang, mari kita kembali Al-Quran. Ya. Oke, ungkapan ini betul. Tetapi permasalahannya, Al-Quran itu berbahasa Arab. Apakah kita mampu memahami Al-Quran yang berbahasa Arab tersebut? Yang terkadang tidak hanya bermakna lughawi secara bahasa, tapi terkadang kiasan. Ada uslubnya, ada gaya bahasanya, ada balaghahnya, ada tasbihnya. Nah, ini kan perlu seorang mufassir. Sehingga kalau kita memahami ayat Al-Quran perlu mencari kitab tafsirnya. Agar kita tahu hukum yang terkandung dalam ayat tersebut apa, hikmahnya apa. Ini kan perlu kitab tafsir. Sekarang kita lanjutkan periode tafsir. Ada 4 periode. Yang pertama masa Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran. Kemudian beliau itu ketika menafsirkan Al-Quran, ada sahabat yang bertanya memahami Al-Quran, ada kesulitan, beliau langsung merujuk pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran misalnya ada pertanyaan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah pendusta agama? Maka oleh Al-Quran sendiri dijawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah yang menghardik anak yatim. Nah, terkadang penjelasan Al-Quran itu ada di dekatnya ayatnya, terkadang juga di surat lain. Sehingga kita kenal dalam ilmu ulumul Quran itu ada munasabah Al-Quran. Ada kesesuaian tema antar ayat Al-Quran, walaupun letaknya di surat lain. Kemudian Rasulullah juga diberi otoritas untuk menafsirkan Al-Quran. Namanya hadis. Satu contoh, dalam Al-Quran itu ada perintah sholat, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Dirikan sholat. Tetapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara sujud, bagaimana cara ruku, apa yang dibaca. Tidak ada penjelasannya. Maka Rasulullah bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Rasulullah punya otoritas menafsirkan Al-Quran. Kemudian periode yang kedua adalah masa mutaqaddimin. Masanya sahabat. Dia punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'it tabi'in. Kita tahu namanya sahabat ya, misalnya Khalifah 4, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, terus kemudian Abu Musa al-Asy'ari ya, dan sebagainya. Ini jelas-jelas sahabat. Kemudian ada tabi'in. Tabi'in adalah muridnya sahabat. Mujahid, Ikrimah. Ya. Kemudian tabi'in punya murid namanya tabi'it tabi'in. Dan yang luar biasa adalah masanya Ibnu Jarir at-Tabari. Kalau sebelumnya dari zaman Rasulullah sampai tabi'it tabi'in ini, tafsir Al-Quran disampaikan secara talaki dari mulut ke mulut. Pada masa Ibnu Jarir at-Tabari ini mulai ada pembukuan.
tafsir penjelasan Al-Quran mulai dibuka. Ini luar biasa. Selanjutnya kita periode ketiga, yaitu masa mutaakhirin. Kita tahu bahwa Islam telah berkembang di luar Jazirah Arab. Dari zaman Khalifah yang 4, kemudian diteruskan Bani Umayyah, kemudian diteruskan oleh Bani Abbasiyah sampai ke Irak, pusat ibu kotanya. Nah, ini masa Abbasiyah ini perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa karena terjadi persilangan perkawinan antara Islam dan ilmu pengetahuan modern. Banyak ahli-ahli ilmuwan yang tidak hanya ahli Islam tetapi juga menguasai sains, ilmu pengetahuan. Ketika ada ayat dalam surat Yasin misalnya wasyamsu tajri limustaqarrir laha. Matahari itu berjalan pada garis edarnya. Zamannya Rasulullah, zamannya sahabat, tabi'in mungkin belum menjadi perhatian. Nah, masanya Zamakhsyari, dia adalah orang Mu'tazilah, mengarang kitab tafsir namanya Al-Kashaf, maka dia pahami dengan ilmu pengetahuan bahwa memang dalam galaksi Bima Sakti itu matahari adalah sebagai pusat peredaran. Bumi di samping berputar pada dirinya yang menghasilkan 24 jam satu hari semalam juga mengitari matahari. Ya, namanya menjadi 1 tahun 365 hari. Kemudian bulan di samping mengitari bumi juga bersama-sama mengitari matahari di samping planet-planet yang lainnya. Ini pemahaman Al-Quran didekati dengan ilmu sains. Yang terakhir adalah masa kontemporer, masa modern. Berawal dari Mesir, para ilmuwan disekolahkan ke luar negeri, misalnya Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, terus kemudian Muhammad Abduh. Setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, maka beliau menerbitkan buletin namanya Al-Manar. Nah, setelah terkumpul, buletin ini menjadi tafsir, kitab tafsir namanya Al-Manar. Bahkan di Indonesia pun kita kenal namanya Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau mengarang tafsir namanya Al-Ibris, edisi bahasa Jawa. Kemudian ada Profesor Dr. Quraisyhab dengan tafsir Al-Misbahnya. Kemudian ada Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Nah, sampai sedemikian kitab tafsir berkembang sampai masa sekarang ini. Oke, kita cukupi materi kita tentang tafsir dan sejarah perkembangannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.